Jadi supaya kita gak down, abang sekarang lihat hikmah yang besar di balik kezoliman tersebut. Sekarang saya tanya apa? Abang ketika dizolimi rugi nggak? Coba. Rugi. Nah, kenapa rugi? Kenapa dizolimi rugi? Sebenarnya dizolimi itu nggak rugi. Gitu. Kenapa? Justru dalam kezoliman itu banyak hikmah. Contohnya, abang mau nggak dosa-dosa abang diampuni, diangkut sama dia, dosa-dosa abang dibersihkan? Mau? Mau. Oke. Nah, rugi nggak? Ya enggak, untung. Nah, jadi ketika abang dizolimi, dosa-dosa abang diangkut sama dia. Kalau diangkut, ibaratnya rumah abang kotor. Kita mau nggak rumah kita dibersihkin dan diangkut kotoran itu sama orang lain? Sampahnya dibawa sama orang lain. Mau kan? Oh, mau banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaki, waalaikumsalam Bunai. Waalaikumsalam Bunai ya. Nah, kotoran-kotoran rumah kita tiap hari ada yang mungut, seneng nggak kita? Seneng. Dosa-dosa kita ada yang ngambilin, seneng. Terus tiap hari ada orang yang ngasih uang ke rumah kita, dia ngambil sampah, ngasih uang, seneng nggak? Seneng. Orang zolim itu adalah fa inna ajru yakunu laka wa khati'atun binisbatin lahu. Jadi kebaikan-kebaikan dia untuk kita, kalau habis maka dosa-dosa kita untuk dia. Enak. Makanya boro-boro down. Yang ada adalah bersyukur. Terima kasih ya udah ngambil dosa-dosa saya, memudahkan hisaban saya, terus menambah pahala buat saya. Terima kasih. Kalau bisa saya ganti nih, saya kasih hadiah lah, makanan gitu buat dia yang sudah menzolimi kita. Kemudian apa juga? Kemudian apa? Doa kita ya, dakwatul madlum mustajab. Jadi mustajab. Doa abang yang mungkin asalnya agak susah diijabah jadi mudah diijabah. Itu kebaikan, kerugian, apa keuntungan? Keuntungan. Jadi kalau melihat dari kacamata lain, kacamata iman, maka abang beruntung. Kalau dari kacamata nafsu, abang rugi menurut nafsu. Tapi menurut iman, abang untung. Yang rugi dia yang ngejolimi abang. Yang menjolimi rugi, yang dijolimi sebenarnya nggak rugi. Hakikatnya nggak rugi ya. Meskipun terlihat seperti kayak manusia, seperti terlihat oleh manusia itu rugi, enggak. Gitu. Kita akan rugi kalau menyikapi dengan salah, baru rugi. Kita dizolimi, terus kita sikapi dengan salah, baru kita rugi. Tapi kalau disikapi dengan benar, dengan ilmu, untungnya 100%, dahsyat untungnya. Semakin abang dizolimi, semakin habis pahala kebaikan dia. Semakin abang dizolimi, semakin banyak pahala abang. Semakin abang dijolimi, semakin berkurang dosa abang, bertambah dosa dia. Semakin abang dijolimi, semakin tajam doa abang. Semakin abang dijolimi, semakin tajam, semakin mudah dijabah doa-doa abang. Enak. Terus, yang selanjutnya, abang ingin disebut orang yang bersabar nggak? Nih, kata Allah, innama yuwafasabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala bagi orang bersabar tanpa batas. Laktado walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Allah memberikan jaminan surga bagi orang yang sabar. Dan Allah memberikan jaminan pahala yang banyak, pahala yang tak terbatas bagi yang mau bersabar. Nah, abang mau nggak dapat pahala sabar, pahala tak terbatas? Abang mau masuk surga? Mau. Mau masuk surga nggak nih? Mau. Oke. Kalau jawabannya mau, berarti harus sabar. Gitu. Ternyata dengan datangnya dia ke dalam kehidupan kita, menzolimi kita itu untuk melatih otot kesabaran kita. Sebagaimana abang ingin ototnya besar, datang kemana? Ke gym supaya melatih ototnya. Ya enggak? Oke. Melatih otot kan? Abang pengen ototnya gede, ke gym. Harus angkat beban. Abang ingin otot syukur abang kuat, gede, harus ada beban. Apa bebannya? Orang-orang yang menyebalkan. Orang-orang yang menyebalkan itu, yang menjolimi abang itu menjadi barbel abang. Jadi kita perlu mereka. Kemudian dengan kezoliman mereka, kalau kita sikapi dengan sabar, kezoliman mereka itu sebenarnya jadi apa? Jadi jembatan menuju surga. Jadi kita butuh jembatan ke surga, bang. Betul nggak? Nah, yang menjadi jembatan itu adalah masalah ujian yang kita sabari. Para nabi masuk surga, jembatannya apa? Kesabaran. Diuji, dicaci, dimaki, difitnah, digibah, bahkan mau dibunuh, dirudahi, segala macam.
Jadi itu semua itu adalah jalan atau jembatan menuju surga. Ya enggak? Maka bersyukurlah, alhamdulillah. Ya itu supaya tidak down, ya. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang negatif, dari sudut pandang hawa nafsu dan perkataan manusia akan down. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu, sudut pandang keimanan, nah kita justru akan makin berterima kasih. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih untuk ujian ini membuat saya lebih baik, membuat saya banyak pahala, membuat saya dikurangi dosa, membuat saya lebih mulia, membuat doa-doa saya diijabah, membuat saya ke surga makin dekat. Karena jembatannya sudah kuat, sudah banyak jembatan. Tapi nantang nggak boleh. Ayo, saya pengen masalah supaya masuk surga cepat. Enggak, nantang tidak boleh. Tapi kalau ada dihadapi dan disyukuri. Ya, kemudian ketika Allah mendatangkan dia untuk menzolimi abang, dia datang sudah sesuai dengan kemampuan abang. Ya, alhamdulillah. Nah sekarang apa yang mau digalaukan? Apa yang mau abang keluhkan kalau memang nyatanya ini dampaknya baik? Nyatanya dampaknya baik kan? Kalau dikeluhkan justru aneh. Dikasih kebaikan, dikurangi dosa, ditambah pahala, doanya dimustajabkan, didekatkan ke surga, tapi mengeluhlah. Harusnya terima kasih ya Allah untuk semua hal. Ala kulli halin. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Ala kulli hal, dalam segala hal. Azaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Ya bang, semangat ya, jangan down. Tapi kan usaha terus menerus, berarti semakin banyak semakin dahsyat. Mau nggak tiap hari ada orang datang bawa ke rumah kita, bawa makanan, bawa uang, ngasih ke kita. Nih, dia yang kerja, gajinya buat kita. Dia capek-capek kerja. Tetangga kita capek kerja, tapi gajinya buat kita, tiap hari dikasih kita. Mau nggak? Mau. Dia yang beramal, tapi pahalanya buat kita, karena kita dijolimi. Kita yang nyampah, kita nyampah nih di rumah, tapi yang ngangkut sampah dia, yang bersihin sampah dia, yang bawa kabur sampah dia. Enak banget jadi kita. Ya nggak? Jadi abang tuh enak banget. Kalau dari kacamata iman, makanya perlu iman itu untuk menenangkan. Siap, semangat ya. Nah, tapi Ustadz berat. Oke, saya tahu ini berat. Yang namanya untuk masuk surga perlu perjuangan, Bang. Yang namanya ingin gajian perlu perjuangan. Nah, yang namanya pengen rumah perlu perjuangan. Nah, masa kita pengen rumah saja siap berjuang, ya? Pengen usaha maju siap berjuang, pengen seseorang untuk dinikahi siap berjuang, ya enggak? Nah, pengen surga juga harus berjuang. Apa perjuangannya? Menerima takdir. Menerima ujian, siap, saya terima, saya hadapi, saya pasti bisa. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kalau kamu nggak mampu. Pasti ketika Allah memberikan beban, ya kamu mampu. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah memberikan kekuatan kita 100, ya berarti Allah hanya akan menguji dengan masalah 100. Tapi Allah kalau Allah memberikan kita kekuatan 1000, maka yang datang masalah 1000. Nah, Nabi Muhammad kekuatannya misalkan 1000. Masalahnya banyak. Kita cuma 80, ya masalahnya 80. Berarti semua sudah pada tempatnya, sudah pada kadarnya, sudah pada tempatnya. Nah, misalkan gelas ini ukuran berapa? Misalkan ini 400 mili ya, 400 mili misalkan. Terus saya isi dengan 300 mili air, masalah nggak? Nggak masalah. Kalau saya isi dengan 400 mili air, nggak masalah. Tapi kalau saya isi dengan 500 baru masalah, karena tumpah. Nah, kita ibarat gelas yang sudah punya batas kapasitas. Jadi Allah tidak akan mungkin memasukkan air melebihi kapasitas, nggak mungkin, nggak sampai luberkan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapapun orangnya di dunia ini nggak pernah diuji dengan kelebihan. Gitu. Pasti disesuaikan. Berarti nggak ada masalah. Ya, supaya tidak terasa diminum. Nah, dinikmati, diminum masalah itu. Ya, ambil berkahnya, ambil hikmahnya, minum. Bismillah. Justru banyak orang masuk surga gara-gara sabar menghadapi masalah. Justru banyak orang masuk neraka gara-gara nggak sabar menghadapi masalah.